Kita bakal langsung aja masuk ke dalam drafting phase-nya karena semuanya udah bersiap dan inilah dia EVOS Esports. Mereka memegang first pick karena mereka juga first band, jadi mereka first pick. Iya, mereka ternyata memilih untuk jadi first pick ya. Menurut EVOS, first pick itu lebih menguntungkan dan langsung saja mengamankan seorang Farsha. Nggak mau lihat ada burung cantik berkeliaran di Land of Dawn dan langsung saja juga Link menjadi pilihan band pertama dari tim Genflix Arrowwolf karena kita tahu Link ini adalah salah satu hero dengan mobilitas tercepat selain Fanny yang mungkin udah jarang dipakai di meta sekarang. Betul. Berbahaya ya. Terus sekali dengan tidaknya Link mereka mau nge-prevent biar nggak ada yang nge-split pushin mereka, biar nggak ada yang susah buat ditangkap juga. Apalagi kalau Linknya sampai jadi, dia bisa ngelakuin split push, warnya juga bagus. Yes, benar banget. Dan masih ada Grok yang mungkin akan dilepas atau akan diambil, atau Kufra atau Digi akan di-ban. Cancer, tentukan pilihanmu sekarang. Oh, Valir. Valir. Salah satu hero support yang lumayan ngeselin banget dengan sering powernya itu yang bisa memukul mundur hero-hero yang mau mendekat ya. Yes, jadi, dan pastinya enak banget sih kalau ada Valir jadi di ban gitu aja karena selain dengan dia bisa nge-support dengan baik, inisiasi dari musuh pun pasti bisa gampang banget buat dihentiin. Yes. Tapi yang nggak akan kita hentiin itu kalian yang lagi ada di sini buat nge-share, nge-like, dan juga nge-subscribe. Bener banget, itu kalau yang di YouTube dan kalau di Nemo bisa ngapain Monster? Nanti jangan lupa like, share, subscribe. Yang di Nemo? Yang di Nemo bisa follow, bisa komen bisa segala macam. Bisa support teman-teman kalian yang ada di layar MDL ini. Wow. Cecilion sudah menjadi pilihan kedua untuk di-ban dari tim Genflix karena kita tahu Cecilion ini di early ngeselin, di late game semakin ngeselin. Iya, apalagi kalau digabungin sama Carmilla. Dua hero itu couple yang rese, tapi first pick bagi EVOS Esports apakah akan Grok atau ke Digi? Grok, Digi, Kufra, oke. Ya, masih dengan Groknya karena Grok bisa jadi salah satu kunci untuk setiap gerakan yang akan mereka buat, bisa menjadi mungkin sebuah hero yang sangat berpengaruh kalau musuhnya main hyper carry meta. Kalau EVOS mau main hyper carry meta juga bisa dengan Grok. Pokoknya ini satu hero yang bisa ngebuka banyak banget line up. Iya, benar banget Selena. Walaupun Selena ini adalah hero yang agak sulit kalau misalnya harus berhadapan dengan Grok, tapi kita lihat apakah nanti Selena ini bisa bermain dengan tepat ya. Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya. Karena seperti yang kita lihat di match sebelumnya, antara tadi siapa yang main itu Alter Ego ya dengan Bigetron. Selenanya itu lumayan susah banget untuk masuk karena ada seorang Grok, walaupun di akhirnya mereka berhasil memenangkan matchnya. Tapi kita nggak tahu apakah Genflix kali ini berhasil membawakan Selenanya dengan sangat terampil. Sementara itu dari sisi EVOS sudah mengamankan burung kecil bulat yang lucu bernama Digi. Iya, tentunya Digi udah berada di tangan EVOS Esports dan Esmeralda pilihan yang sangat berani. Di pilihan yang ketiga, apakah Genflix di sini akan langsung mengamankan hero-hero lockdown, hero-hero yang memiliki skill stun. Sebenarnya sudah ada Johead dan Selena sih, ini punya beberapa skill crowd control yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengcounter Esmeralda juga. Tapi apakah akan disusulkan dengan hero-hero lainnya? Belum ada hero damage dealer utama mungkin seperti marksman-nya. Oh, Uredus, pilihan yang bagus sekali sebagai seorang offlaner yang cukup populer di meta masa kini. Ya kan, dan langsung saja EVOS mau mengamankan band yang ketiga. Iya, band yang ketiga. Setelah mereka ngepick 3 hero yang bisa dibilang udah kuat-kuat banget dengan setup yang ingin mereka mainkan, EVOS Esports sepertinya nggak bakal main hyper carry meta sih. Dengan seperti ini kan udah ada Esmeralda. Tapi Genflix Arrowwolf masih kebuka banget buat mereka untuk memainkan hyper carry meta. Karena flame shot belum di nerf, nextnya besok bakal di patch, jadi ini kesempatan mereka nih buat pakai flame shot abis-abisan. Iya, karena flame shot di early game tuh lumayan ngeselin ya. Saat early game mereka, apalagi dengan di combo hero-hero yang punya damage early yang baik, dengan sekali flame shot aja tuh mereka bisa kekurangan darah banyak banget, lumayan sakit dan langsung bisa terpick off loh di early seperti yang kita tonton di match sebelumnya ya. Bener, core hero sih kesapet sama flame shot. Udah. Salah is that. Nah, selepet. Cepet. Oke, sekarang kita lihat pick keempat dari tim Genflix. Sepertinya mereka harus memilih hero core di sini karena belum ada hero yang mungkin diandalkan untuk di late game-nya.
Kufra masih ingin melihat nampaknya tim Genflix. Apakah hero yang akan dipilih dari EVOS dan mereka akan memilih hero selanjutnya. Jadi EVOS di sini apakah akan memilih satu hero untuk mensupport Esmeraldanya lebih baik? Wen. Oke, sepertinya meta normal akan digunakan oleh tim EVOS di Tapi sini. yes, tidak halnya dengan Galaxy Zero Wolf karena mereka kurang satu lagi marksman siapa yang akan mereka pakai nantinya. Tapi EVOS satu hero lagi untuk offlaner mereka untuk bisa nahan sisi juga dari Genflix Zero Wolf menjadi frontliner menemani Esmeralda di depan. Explore pilihan yang cukup baik dengan Last Insanity. Dari awal dia juga bisa ngeharas dengan Last Insanity, dengan Fire Stack, dengan Fire Missile. Tapi Cloud menjadi core dari Genflix Zero Wolf Junior. Benar banget, dan di sini Genflix nampaknya sudah percaya diri banget. Mereka sudah sangat senang dengan draft picknya, saling memberikan tos semangat satu sama lain. Dan kita lihat siapakah tim yang akan berhasil membawakan poin pertama di match kedua minggu kelima MDL hari ini. Ibu Pinky. Yes, Ibu Blacky. Blacky, kok kayak nama anjing tetangga gua? Ya habis gimana lagi ya? Pinky loh, padahal saya panggil dia ya. Tuh, saya mau panggil kamu apa? Ya, Ibu RT, kan gak mungkin, kamu kan Ibu RT. saya mah Ibu RW. Oh iya, beda kelas ya, beda kelas. Tapi seneng banget sih dari kedua tim punya gameplay yang berbeda di game yang pertama. Yang satu pakai meta biasa aja, yang satu pakai hyper carry meta. Gimana tuh meta biasa aja tuh? Meta biasa aja tuh metanya dari B aja. timnya tuh ada B 2 aja. core gitu. Oh gitu. Ada satu support, ada satu tank, ada offlaner, lalu ada mid laner, lalu ada marksman, komplit, paket komplit. Komplit pakai telur ya. Tapi kita nggak tahu siapakah yang berhasil memenangkan match pertama ini ya. Jangan lupa kalian pantengin. Iya, kalau udah tahu itu mah cenayang Ya, namanya. itu kan saya cuma Hanya manas-manasin Tuhan yang situasi tahu. aja. Oh iya benar-benar. Ya, saya tuh cuma bikin situasi lebih panas gitu loh. Jangan, Ya, tolong. dunia ini udah panas, gak lihat matahari tuh terik di depan. Tapi saya lihat itu penonton di rumah masih pada kedinginan. Hai semuanya yang lagi ada di rumah. Karena tadi aku udah lihat banyak banget yang absen juga dari kota mana mereka. Dan ada yang salam-salam juga buat orang tuanya lewat sini. Bisa anggap aja kita jadi ini penghantar. Oh, Bang, udah jam 4. Wah, udah memang waktunya pulang sekolah ya. Walaupun gak ada yang masuk. Iya, maksud saya Iya nih, ada siapa aja? Masuk udah waktunya pulang nih, waktunya nonton MDL gitu. Betul, di Nimo ada Herwin, ada Abdul juga, ada Pus. Oh iya, kok ada Pus Ndut sih? Meong bisa main Nimo juga ya? Iya, itu kan hanya nama Unyu aja ya. Nama Unyu. Iya, Toha juga ada. Halo semuanya yang ada di sini. Anca. Ya, boleh lo share gift juga yang di Nimo ya. Anca Bana. Walaupun giftnya bukan buat kita. Ya, gak apa-apa. Memberi itu harus ikhlas. Kasih permen aja, kasih permen. Iya, ya. Jadi kalian yang nonton di Nimo, soalnya ada beberapa teman-teman yang kemarin memang sharing, aku lebih suka nonton di Nimo gitu. Iya. Ya kan? Jadi lebih enak bisa nonton di mana-mana dan lagi jalan-jalan pun katanya tetap kuat, tetap jelas. Seneng deh. ya kan. Nah, buat teman-teman juga yang di rumah, walaupun kalian di sini punya tim-tim yang tadi ada di bawah titik aman ya, masih ada kesempatan 2 minggu lagi ya. Iya, dan mereka masih punya 2 minggu lagi. kayaknya kayak 4 pertandingan lagi deh buat para tim yang lagi bertanding. Jadi 3 atau 4, kayaknya 3. Mereka bakal naik ke atas dan mudah banget karena pergantian posisi hanya akan 1-2 doang. Yes. Nah, tapi sebentar lagi kita akan langsung saja menyaksikan match antara tim Genflix Zero Wolf melawan EVOS Esports. Game yang pertama. Langsung saja 5 item roaming diamankan oleh tim EVOS Esports, dan kita lihat bagaimanakah strategi yang akan digunakan oleh tim EVOS, karena dia di sini kita lihat cuma punya DG aja ya sebagai hero crowd control yang punya skill lockdown di sini mengganggu pergerakan. Tapi kita lihat dengan support seorang DG di sini apakah nanti Esmeraldanya bisa bergerak cukup leluasa. Iya, tapi di area tengah juga udah kelihatan banget ini sama-sama untuk menahan laning aja sembari menunggu para core-nya untuk mengamankan buff-nya karena mereka nggak mau untuk kehilangan buff di awal-awal, tentu nggak baik banget. Tapi lihat Genflix Zero Wolf di tengah, tapi rupanya ada kill di arah bottom lane. Ini 2 lawan 1 bahkan di arah bottom lane. Tapi Ki berhasil mengamankan solo kill-nya di area bawah. Bener banget, dan sekarang Zuns apakah akan langsung menyusul sebagai korban kedua? Nampaknya dia masih berhasil untuk
untuk menyelamatkan diri. Nampaknya di sini tim EVOS harus berhati-hati karena dia sudah kehilangan 1 poin yang dibuahkan oleh burung kecil yang lucu dan bulat bernama Panzer. Langsung saja kita lihat di bottom lane, Iris di sini masih berusaha untuk mengamankan pundi-pundi gold dan Komang sudah didapatkan. Di atas pun Genflix berusaha mengamankan kepiting saus padang. Sudah kenyang ya. Yes, sudah kenyang. Itu kepitingnya nggak pakai saus padang. By the way, Amanda Goes. Kepiting saus Land of Dawn. Apa sih? Apa sih? Tolong dong Gak tahu, perbaikin tolong. kualitas humor gue. Oke, lanjut. Lanjut, di arah bottom lane ini EVOS Esports udah mulai bergerak ke arah bawah. Mereka mau mengamankan gold buff terus-terusan, nggak mau dikasih ke arah Genflix Arrow karena sebenarnya mereka ngelihat ketika mereka nggak ngedapetin first blood otomatis net worth mereka pasti di bawah. Tapi rupanya tidak, dari farmingan mereka, dari cara mereka bergerak, berotasi, farming patternnya pun bagus banget, membuat mereka bisa menyamai dari segi net worth dari Genflix Arrowwolf. Bener banget, dan di sini nampaknya seorang Esmeralda yang sebenarnya dia harus melakukan kill dengan cukup cepat di early game ini nampaknya agak kesulitan ya, karena kita lihat dari Genflix ini ada banyak banget hero crowd controlnya. Ada Johet, ada Selena, ada juga Groot, dan di sini itu apa yang kita lihat, akankah ada salah satu hero yang terpick off? Nampaknya tidak. Vince berhasil menyelamatkan diri dari colekan seorang Johet. Iya, tapi Ciluk Basus mencoba untuk membuka map, udah punya level 4, tentu bisa kabur dengan wild shot. Cukup mudah, tapi JJ di arah lini belakang. Belum ada yang mau komit ke dalam pertarungan. Kedua tim masih saling menahan satu sama lain, mencicil satu sama lain dan mencari timing dan momentum yang tepat. Benar banget, dan kita lihat di arah sedikit ke bottom lane, di situ Joe membuka-buka map, berusaha untuk mengganggu kualitas farming yang dimiliki oleh Iris. Sementara Zones berusaha untuk mengcover, tapi nampaknya tidak berhasil didapatkan karena begitu saja mudah disabet oleh yang namanya Colt. Red buff dicuri, Iris nggak akan punya red buff untuk beberapa menit ke depan karena pergerakan dari Genflix Arrowwolf Junior. Mereka masuk ke dalam jungle milik EVOS Esports dan gak ada yang bisa ngekontes. Semuanya posisinya juga udah awkward banget. Genflix Arrowwolf mereka bergerak bersama-sama mengambil buff dengan sangat cepat dan lelenya kena ke JJ tepat sekali, tapi nggak membuat JJ untuk gentar, masih bisa mengamankan jungle-nya. Benar banget, dan di sini JJ harus bermain lebih sabar. Nampaknya dia agak sedikit kebingungan hero siapa yang harus dia pick off di early game ini. Dia nampaknya harus fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi gold saja. Sementara itu di arah top lane, Genflix Arrowwolf dengan nyamannya melakukan turtle tanpa adanya kontes sama sekali, dan Vince diganggu-ganggu oleh Johet, tapi belum ada yang terpick off. Semuanya saling bertegur sapa saja. Iya, saling halo-halo. Ya. Tosnya pakai kaki. Hah? Kan gak boleh pakai tos pakai tangan. Oh iya ya. Gak ada antis di situ. Iya, tapi kalau dari pergerakan keduanya, ini Genflix Arrowwolf kepengen banget ngegendutin sang carry mereka yaitu Cubins dengan menggunakan Cloud. Dan farmingannya pun dari Cubins juga cukup baik. Dia udah ngedapetin level 8 terlebih dahulu dibandingkan dengan core milik EVOS Esports. Tapi di top lane pergerakan terus-menerus. Kim mencoba menginisiasi tapi nggak ada icek lagi. Vince berhasil untuk kabur. Wow, sangat-sangat dipres kondisi Vince di sini. Kita lihat dari pergerakan Genflix Arrowwolf Junior nampaknya cukup cepat berhasil menghancurkan satu outer turret di arah top lane, dan di sisi mid lane terjadi laning, hanya membersihkan minionnya saja, tapi nampaknya JJ belum berani melakukan inisiasi, dan Colt pun sudah mengeluarkan tembakan-tembakan sakit tapi belum merasa apa-apa. Tepat mengenai dua hero, tapi backupnya di mana? Zoidberg langsung saja menghunus ke arah tower, ke arah turret. Dive in, super dive dari Genflix Arrowwolf, tapi itu membuahkan hasil yang sangat bagus. 3 hero dikantongi oleh Genflix Arrowwolf. Posisi yang sangat gak menguntungkan banget ini Clara, ada 0-4 dan blue buff langsung saja diamankan oleh Cubins. Di sini posisi Cubins sebenarnya enak banget karena dia, kita lihat replaynya ya. Ada banyak sekali hero crowd control, dan di sini JJ sangat kesulitan, dia berusaha menghindar dan langsung begitu saja digaruk sama yang namanya Zoidberg. Wow, luar biasa sekali pergerakan dari Selena, cukup berani ya, tapi tepat sasaran. Ya, ini bagus banget sih. Dan ketika Genflix Arrowwolf mereka memainkan hyper carry meta, kali ini Joe di depan terlalu dalam sendirian, nggak punya teman. Tapi Genflix Arrowwolf Junior mereka membiarkan Joe untuk menjadi tumbalnya. Finally first kill buat EVOS Esports. Kill pertama. Dan di sini tim EVOS Esports dalam kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali karena outer turret di arah mid lane sudah terpaksa harus rontok, sehingga ini menghilangkan vision yang begitu besar untuk tim EVOS Esports. Betul, yang di bawah juga dikit lagi bisa dihancurin sih sama Genflix Arrowwolf. Tinggal sekali cubit ya. Tapi kayaknya mereka semua fokus kepada objektif selanjutnya, yaitu turtle di area
Reverse sekarang mereka udah mulai bergerak, udah mulai menginisiasi. Turtle tinggal sedikit lagi dan berhasil langsung dikantongi oleh Genflix Aerowolf. Turtle kedua untuk mereka. Bener banget, dan kita lihat di sini posisinya JJ, nampaknya dia kesulitan banget untuk memperoleh 1 buah kill saja. Karena dari awal dia masih memperoleh 0 kill. Ini kondisi yang sangat nggak menguntungkan, karena seperti kita tahu sebenarnya Esmeralda ini juga butuh damage yang di early, butuh makan juga di early, butuh kill juga. Dan Iris, selamat, kamu masih hidup ya. Iya, tapi ternyata tidak halnya dengan JJ-nya dalam bahaya. Abyssal Arrow untung saja cukup terlambat sehingga membuat JJ nggak ada lockdownnya. JJ masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan adanya Purify. Ya, benar banget. Kita lihat sekarang di bottom lane langsung dicubit begitu saja dengan Ki. Ki yang sekarang sudah sangat berani untuk melawan seorang Vince, tapi Vince sudah memiliki Immortal, akan langsung dipecahkan begitu saja dan langsungkah di abluk-abluk, dikeroyok. Masih bisa selamat dengan Flicker. Ki masih mengejar dan masih bisa. Wow, luar biasa. Langsung ada backup dari Zuns. Iya, dengan Flicker Vince menyelamatkan dirinya. Tetes darah terakhir menyelamatkan dirinya. Tapi Genflix Aerowolf Junior kelihatan banget mereka mau menyelesaikan game ini secepatnya, ngasih pressure terus-terusan karena hyper carry meta yang mereka gunakan tentu harus membuat mereka untuk menyelesaikan game cepat. Time journey. Oleh time journey-nya, dan di arah mid lane di sini Fencer masih berusaha untuk meng-clear Minion kah, ternyata tidak, lebih menggiurkan mengejar-ngejar hero dari Genflix. Vince ya langsung bye-bye. Yes. Itu sepertinya dari tadi Johead-nya one on one terus ngelawan si Vince ya. Dan sekarang kondisi goldnya udah enak banget yang namanya Kini, karena dia udah level 10. JJ-nya masih selamat. Masih bisa selamat, dan setelah adanya backup dari EVOS Esports nggak mungkin juga dikejar sampai ke arah base milik EVOS Esports. Zoe Beat, dia mainnya bagus banget dengan Selenanya 101 dan ngeliat di menit ke-8 ini Genflix Junior mereka udah mengungguli dari segi net worth 5k net worth 5.000. Yes, dan ini turtle yang ketiga pun didapatkan dengan sangat gampang oleh seorang Cloud. Masih mengumpulkan stack saja, berusaha menjajah posisi jungle-jungle yang ada di lahan-lahan milik EVOS Esports ya, supaya semakin kurus. Tapi ada reverse time sudah dikeluarkan. Iris mencoba untuk membuka weakness point-nya dan terbuka crossbow of tank tepat mengenai ke arah Joe, tapi itu nggak berarti. Groot pun tertawa karena sebentar lagi dia akan tumbang. Kali ini 1-1 dan sepertinya masih akan ditambah untuk EVOS Esports point kill-nya lagi terhadap Ki karena barir pun ditutup, nggak ada jalan lagi untuk dia kabur. Benar banget, kayaknya itu tadi serangan yang sebenarnya lumayan agresif juga dari Genflix Aerowolf, dan EVOS nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung membabat habis dan akhirnya JJ pun walaupun tidak mendapatkan kill, tapi setidaknya dia berhasil mengumpulkan tambahan lagi 2 assist kali ini ya, totalnya menjadi 3. Iya, sebenarnya kalau dari Irisnya sendiri dia udah ngedapetin 3 poin kill dan 0 death. Dan itu sebenarnya bagus buat marksman, tapi perbedaannya adalah sekarang Cubin sudah ngedapetin level 15. Yes, jauh banget. Iya, ini hyper carry meta yang begitu efektif dari Genflix Aerowolf. Cubinsnya dimanjain habis-habisan, udah maksimum level. Bahkan dari segi item pun Cubinsnya udah lebih mengungguli daripada Iris. Tuh, cukup jauh 8.000 sama 6.000. Network yang berbeda hampir 1 item. Bener banget, dan nampaknya semakin late game di sini JJ punya semakin banyak PR ya, karena skill cooldown yang dimiliki juga oleh tim-tim Genflix Aerowolf untuk skill crowd controlnya juga akan semakin sulit ditangkis, dan sehingga JJ juga tidak bisa begitu saja enak masuk seperti saat ini. Cubins melakukan blessing duet tapi tidak mengenai siapapun, dan Abyssal Arrow juga berhasil dihindari. Saatnya mereka langsung push ke arah mid lane. Apakah inner turret di arah mid lane akan bisa dirontokkan oleh tim Genflix? Setelah kali ini EVOS Esports mereka kehilangan red buff-nya lagi. Genflix Aerowolf nggak berhenti-hentinya untuk mencuri buff milik EVOS Esports, mengambil pick off dan menduduki jungle milik EVOS Esports. Ngebuat EVOS Esports nggak bisa farming sama sekali, nggak bisa cari tambahan gold lagi selain menunggu minion untuk mengarah ke arah mereka. Tapi dari top lane-nya mau mencoba untuk di defense dari Zuns dan juga Vince mulai bergerak ke arah top lane, tapi rupanya ini hanyalah pengalihan isu karena sebenarnya Genflix Aerowolf mereka sedang melakukan Lord dari tadi. Iya, benar banget, dan langsung begitu saja didapatkan dengan sangat mudah tanpa adanya kontes sedikit pun. Walaupun di sini tim EVOS Esports nampaknya berusaha keras untuk mengumpulkan pundi-pundi gold, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Lord, tapi apakah itu cukup untuk menahan serangan damage dan gold yang semakin berkembang biak, yang semakin berbunga ya?
yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf, sementara Lord sudah mulai merangkak dari sisi top lane. Yap, merangkak-rangkak ke arah top lane dan Holy Crystal sudah mulai diamankan oleh JJ. Lordnya di arah top lane, di arah tengah udah difokusin ke arah Genflix Aerowolf. Mereka mau mainin ini dengan 3 lane push. Biar EVOS bingung mau ke arah kemana reverse time hanya untuk Joe, tapi ini adalah Joe yang begitu kuat dengan Uranusnya, apalagi udah level sekarang cukup sulit untuk tentunya nge-take down Joe. Untuk ngeharas Joe aja susah. Regenerasi yang sangat tinggi dan langsung aja masuk ke dalam base. Joe begitu berani membuka lini depan dan ada time journey. Coba untuk menahan, tapi Blessing Duet semuanya sudah di pop up begitu sekarat dari Cubins. Cubinsnya masih bisa selamat kabur ke arah belakang, tapi tidak. JJ nggak akan membiarkan Cubins untuk hidup. JJ masih bisa bertahan dan Vince pun dengan Last Insanity semuanya udah dikeluarkan. Resource skill sudah habis semuanya. 3-4 hero dari ini bertanding terus. 6 hero masih menduduki di arah base milik EVOS Esports. Semuanya inhibitor akan diledakkan oleh Genflix Aerowolf dan Zoidberg menjadi pengalihan isu. Falling Star tidak. Oke, sementara itu mereka tahu bahwa ini bukan saatnya tepat sepertinya untuk langsung karena mereka sudah tidak punya lagi dealer damage utama. Mereka berusaha untuk merontokkan semua inhibitor yang dimiliki oleh tim EVOS dan sekarang mereka harus terpaksa mundur. Lebih baik mereka memilih untuk menginvasi semua jungle yang dimiliki oleh tim EVOS Esports untuk atur lagi posisi ulang sambil nunggu para carry mereka hidup lagi. Mereka mau bersihin aja semua jungle-nya supaya tim EVOS pun akan semakin kepres, nggak bisa farming. Joe, kamu ngapain di situ? Dan akhirnya kamu langsung di wipe, tapi masih bisa selamat karena kamu tanky Tapi banget, crossbow ya. juga sudah dikeluarkan oleh Iris semuanya, semua resource skill untuk Joe, tapi teman-temannya udah ada di belakang dan semua halnya sia-sia karena garukan dari Groot menghentikan pergerakan 4 hero time. Joe dikeluarkan mencoba untuk selamatkan diri, tapi King-nya juga sudah mengeluarkan last insanity dari seorang Vince ke arah lini belakang, ke arah lini samping dari Genflix Aerowolf dan semuanya. Ini ngebuat permainan yang sangat baik, war yang cukup baik dari keduanya, tarik ulur yang sangat baik dan pengeluaran skill yang sangat tepat juga. Bener banget, itu kayak tadi udah berusaha sekuat tenaga EVOS untuk nge-pick off satu hero tapi nggak berhasil juga. Semuanya berhasil di backup dengan sangat baik sama Groot tadi ya. Iya, karena itu bukan pilihan yang baik sih. Ketemu Joe, mau nge-take down Joe, wah, mendingan dicuekin aja deh, anggap Joe nggak ada di dunia ini deh. Mereka pikir mereka bisa nge-pick off satu tank yang lagi offside gitu, tapi ternyata backup dari Genflix Aerowolf di sini juga tanggap cepat sekali ya kan. Dan sekarang EVOS udah dikandangin terus oleh tim Genflix. Kita nggak tahu apakah di sini akan terjadi blunder atau enggak sehingga tim EVOS bisa punya chance setidaknya untuk membalikkan keadaan. Walaupun semakin late game sebenarnya si Esmeralda JJ di sini akan semakin sulit untuk bisa masuk ke formasi war dan mengobrak-ngabrik formasi war yang dimiliki oleh tim Genflix karena mereka punya banyak banget hero crowd control. Sedangkan JJ di sini harus nunggu gimana caranya supaya skill crowd control mereka itu bisa dikeluarkan sehingga JJ sendiri ini nggak ke-stun dan nggak bisa dengan mudah di-burst oleh Cubins dan Zoidberg. Betul, semuanya tinggal nungguin sih gimana Irisnya bakal menjadi damage dealer terbesar dari EVOS Esports. Setupnya harus rapi banget. Dan kali ini Genflix Aerowolf seharusnya mereka bakal menunggu dari area Lordnya karena 10 detik lagi Lord akan datang. Lord yang kedua tentu udah di enhance makin kuat lagi. Uy. Kamu mau apa? Mau makan bubur? Menunggumu. Oh, menunggumu. Iya. Groot mau lempar kemana? Hanya untuk buka-buka vision saja, tapi di arah Lord di situ dengan sangat nyamannya ya. Cubin sudah mencicipi Lord dan di sini Joe akankah langsung bisa di pick off? Ini susah, udah dibilangin susah ini untuk bunuh yang namanya Cubins dan war pun terjadi di bawah. Cubins mengeluarkan Blessing Duet tapi tidak mengenai hero satu pun dan langsung saja terpegang seorang Joehead oleh burung kecil bulat lucu dan Cubins berhasil mengamankan juga Iris terpick off dan Joe masih bisa selamat sedangkan JJ terus saja dikejar oleh Cubins dan langsung saja mendapatkan double kill, triple kill bahkan untuk Cubins. Apakah bisa savage untuk kah? Pertama ini? Oh tidak, savage-nya dicuri dulu ya sama namanya Zoidberg. Gak apa-apa, yang penting turnamennya menang ya. Iya, sekarang mereka tidak butuh Lord untuk menyelesaikan game ini dan game pertama dimenangkan oleh Genflix Aerowolf.